Hello Moto. Masih ingat sama Motorola? Nama yang dulu pernah menjadi raja di industri ponsel dan juga menjadi inovator dalam teknologi komunikasi. Terus, apa yang membuat nama Motorola menghilang dari peredaran pasar ponsel? Walaupun akhirnya mereka kembali bersaing setelah diselamatkan oleh Lenovo. Kali ini kita bakal nyelotehin tentang perjalanan panjang Motorola, mulai dari awal mula berdirinya Motorola, puncak kejayaan, kejatuhan Motorola, dan terakhir bangkitnya Motorola dengan cerita baru. Jadi langsung aja kita celotehin dalam segmen Nyontek, nyelotehin teknologi. Motorola merupakan salah satu brand yang mempunyai nama besar di dunia teknologi komunikasi. Namun kisah Motorola dimulai jauh sebelum teknologi komunikasi secanggih yang kita kenal sekarang. Perjalanan Motorola dimulai pada tahun 1928 di Chicago, Amerika Serikat, yang dimulai oleh dua orang bersaudara, yaitu Paul Galvin dan Joseph Galvin. Mereka berdua mendirikan perusahaan yang bernama Galvin Manufacturing Corporation, dan pada awalnya perusahaan ini berfokus sama pembuatan power supply untuk perangkat radio rumah yang disebut dengan battery eliminators. Kenapa mereka membuat power supply untuk radio rumah? Karena pada waktu itu kebanyakan radio rumah masih menggunakan baterai besar sebagai sumber dayanya. Baterai ini harganya sangat mahal dan juga cepat habis. Disinilah Galvin bersaudara menawarkan sebuah produk yang memungkinkan radio rumah bisa menggunakan sumber daya dari aliran listrik melalui perantara battery eliminator yang mereka buat. Jelas aja, teknologi ini lebih praktis dan lebih ekonomis. Namun ketika perangkat radio udah mulai canggih dan gak memerlukan lagi perantara untuk menggunakan sumber daya dari listrik, permintaan sama battery eliminator jelas aja semakin menurun, dan Galvin bersaudara mulai mengalihkan bisnis mereka dan melihat sebuah peluang baru, yaitu radio untuk mobil. Gak butuh waktu yang lama bagi Galvin Manufacturing untuk berinovasi dan menaikkan kembali bisnis mereka. Pada awal tahun 1930-an, dunia sedang mengalami perubahan besar, di mana teknologi komunikasi menjadi fokus utama bagi para inovator teknologi. Galvin bersaudara jelas aja melihat ini sebagai sebuah peluang besar, dan mereka pun berhasil membuat sebuah produk yang akan mengubah dunia komunikasi dengan menghadirkan perangkat radio untuk mobil. Perangkat ini diluncurkan pada tahun 1930 yang kemudian diberi nama dengan sebutan Motorola. Nama Motorola sendiri diambil dari gabungan kata motor yang merujuk pada mobil, sedangkan istilah Ola diambil dari akhiran kata yang waktu itu lagi populer dan digunakan oleh banyak perusahaan. Misalnya Victorola, Moviola, dan Crayola. Radio mobil Motorola ini langsung mencuri perhatian publik dan mulai mengubah cara mereka dalam mendengarkan musik ataupun mendengarkan berita. Kalau sebelumnya orang-orang mendengarkan radio dari rumah, kini mereka bisa mendengarkannya meskipun sedang dalam perjalanan. Mereka nggak cuma berinovasi dan membuat perangkat untuk konsumen biasa aja, tetapi mereka juga mengembangkan teknologi komunikasi yang dipakai sama pasukan militer. Pada saat Perang Dunia Kedua pecah, Galvin bersaudara memainkan peran penting dalam menyediakan perangkat komunikasi yang dipakai sama tentara sekutu. Mereka membuat perangkat-perangkat komunikasi kayak walkie-talkie SGR-300 dan SGR-536 yang digunakan oleh pasukan militer Amerika. Bahkan, teknologi komunikasi yang mereka kembangkan juga digunakan dalam program luar angkasa NASA, yang menunjukkan kalau Galvin Manufacturing menjadi salah satu pionir yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan teknologi komunikasi global maupun luar angkasa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1947, produk-produk buatan Galvin bersaudara dengan merek Motorola menjadi sangat terkenal, yang membuat mereka memutuskan untuk mengganti nama perusahaan mereka, yang tadinya Galvin Manufacturing Corporation menjadi Motorola Incorporated. Setelah berhasil meraih berbagai pencapaian dalam dunia komunikasi radio dan perangkat komunikasi militer, Motorola semakin berkembang pesat di industri telekomunikasi. Pada saat memasuki tahun 1980-an, Motorola udah menjadi pemain besar dalam industri komunikasi global. Namun mereka nggak puas kalau cuma jadi raja dalam teknologi radio dan perangkat komunikasi militer aja, dan Motorola pun mulai merambah ke industri baru, yaitu ponsel genggam. Pada tahun 1983, Motorola meluncurkan
meluncurkan Dynatex 8000X yang merupakan ponsel pertama di dunia yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan komersial. Perangkat ini dirancang oleh insinyur yang bernama Martin Cooper yang kemudian dijuluki sebagai bapak ponsel. Meskipun ponsel ini berukuran besar dan beratnya hampir 1 kg dan cuma bisa melakukan waktu panggilan sekitar 30 menitan, ponsel ini menjadi jalan pembuka bagi revolusi komunikasi ponsel genggam dan menjadi perangkat ponsel pertama di dunia yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Namun yang sebenarnya membuat Motorola dikenal sebagai legenda ponsel yaitu ketika mereka meluncurkan perangkat ponsel StarTAC pada tahun 1996. Ponsel ini merupakan ponsel flip pertama di dunia yang diperkenalkan oleh Motorola. Ponsel ini nggak cuma mengguncang dunia dalam segi desain ponselnya aja, tetapi juga mempopulerkan konsep ponsel portable yang lebih praktis dan ringkas. Dengan desain flip yang compact dan bisa dibawa kemana-mana, StarTAC menjadi simbol status sosial bagi banyak orang di seluruh dunia. Momen ini membuat Motorola menjadi raja di industri pasar ponsel dan orang-orang mulai menganggap kalau merek Motorola sebagai simbol dari kecanggihan dan kemewahan. Keberhasilan StarTAC kemudian dilanjutkan dengan munculnya Motorola Razr V3 yang diluncurkan pada tahun 2004. Ponsel flip yang satu ini terkenal dengan desainnya yang sangat tipis dan futuristik. Dengan lebih dari 130 juta unit yang terjual, Razr V3 menjadi salah satu ponsel terlaris sepanjang masa. Ponsel ini nggak cuma sukses di pasar global, tetapi juga memperkuat dominasi Motorola dalam dunia ponsel sebelum tren smartphone mulai merubah segalanya. Di akhir puncak kejayaan Motorola sekitar akhir tahun 2000-an, mereka sebenarnya masih terus berinovasi dan mereka juga udah mulai untuk beradaptasi dengan minat pasar yang juga udah mulai berubah. Pada tahun 2009, mereka meluncurkan Motorola Droid yang merupakan salah satu ponsel berbasis Android buatan Motorola yang langsung menjadi pesaing berat bagi iPhone. Ponsel ini sukses besar di pasar Amerika yang menunjukkan kalau Motorola sebenarnya masih mampu untuk bersaing. Ya, meskipun ada banyak tantangan dari perusahaan-perusahaan teknologi baru yang waktu itu mulai bermunculan. Yang menarik, meskipun Motorola masih cukup kuat di pasar ponsel, dunia smartphone ternyata berkembang sangat cepat di luar dugaan Motorola dan mereka pun harus berjuang keras supaya tetap bisa mempertahankan posisinya. Namun takdir berkata lain, kemunculan iPhone dengan teknologi layar sentuhnya benar-benar mengubah standar industri ponsel. Awal mula runtuhnya kejayaan Motorola terjadi ketika datangnya revolusi smartphone dengan teknologi layar sentuh yang dibawa iPhone pada tahun 2007. Saat itu, Apple memperkenalkan smartphone pertama mereka yang langsung mengubah pandangan dunia terhadap teknologi smartphone. Sedangkan Motorola seolah-olah terjebak dalam kejayaan teknologi lama mereka. Meskipun mereka sempat memperkenalkan ponsel kayak Motorola Razr yang memecahkan rekor penjualan pada masanya, namun mereka sedikit terlambat untuk merespon perubahan besar yang sedang terjadi pada industri ponsel. Di sisi lain, pesaing-pesaing baru kayak Samsung dan HTC mulai beradaptasi dengan cepat untuk menggunakan teknologi layar sentuh yang waktu itu mulai jadi standar baru dalam industri ponsel. Mereka merilis perangkat Android pertama mereka yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih modern dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan Motorola justru masih bertahan dengan ponsel berkeyboard fisik mereka yang waktu itu udah mulai terasa ketinggalan zaman. Masalah semakin besar ketika Motorola gagal untuk berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang lebih canggih. Ditambah lagi, semenjak munculnya iPhone dan gempuran smartphone Android yang sangat masif, membuat Motorola mulai kehilangan pangsa pasarnya yang berdampak pada penjualan mereka yang semakin merosot tajam. Karena mulai mengalami kesulitan finansial dan ketatnya persaingan di pasar ponsel, pada tanggal 11 Januari tahun 2011, Motorola dipisahkan menjadi dua perusahaan independen, yaitu Motorola Mobility dan Motorola Solution. Motorola Mobility difokuskan untuk produk konsumen kayak ponsel dan perangkat rumah digital, sedangkan Motorola Solution berfokus pada produk komunikasi untuk pemerintah, bisnis, dan layanan publik. Google melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis. Pada tahun 2012, Google mengakuisisi Motorola Mobility seharga 12,5 miliar US dollar. Pada saat itu banyak yang berharap supaya Google bisa mengubah nasib Motorola dengan memanfaatkan teknologi dan nama besar yang dimiliki Google. Namun ternyata Google gagal untuk menaikkan nama Motorola dan mereka lebih tertarik untuk mengakuisisi portofolio Motorola supaya bisa digunakan untuk memperkuat Android dalam menghadapi masalah hukum yang terus meningkat. Google nggak terlalu tertarik untuk mengembangkan produk
produk ponsel Motorola dan mereka lebih berfokus untuk mengembangkan sistem operasi Android mereka. Pada tahun 2014, Google akhirnya menjual Motorola Mobility kepada Lenovo dengan harga yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 2,9 miliar US dollar. Sebuah tanda yang menunjukkan betapa menurunnya nilai Motorola di pasar ponsel. Setelah penjualan ini, Motorola secara perlahan menghilang dari radar industri ponsel dan semakin tertinggal dari merek-merek lain yang lebih cepat dalam merespon perubahan pasar dan teknologi. Meskipun begitu, masa kejayaan Motorola nggak akan pernah terlupakan. Namun, mereka juga harus menghadapi kenyataan kalau perubahan dunia teknologi itu bergerak sangat cepat. Dan terkadang perubahan itu bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan dan sulit untuk diantisipasi. Setelah diambil alih Lenovo pada tahun 2014, Lenovo dengan segala ambisinya mulai merancang strategi baru untuk membawa Motorola kembali ke pasar ponsel. Namun dengan strategi yang cukup berbeda. Kali ini mereka membawa Motorola untuk lebih berfokus sama pasar mid-range dan entry level, karena segmen pasar ini sedang berkembang pesat di negara-negara berkembang. Salah satu langkah cerdas yang diambil oleh Lenovo yaitu dengan tetap melanjutkan seri Moto G dan Moto E yang dulu dibuat Motorola bersama Google. Namun setelah diambil oleh Lenovo, seri Moto G dan Moto E dibuat menjadi lebih bervariasi dan memiliki lebih banyak fitur tambahan. Ponsel ini menawarkan kualitas premium dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya salah satu pilihan utama bagi mereka yang mau mendapatkan pengalaman ponsel cerdas tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Gak cuma di segmen menengah ke bawah aja, mereka juga mencoba untuk bersaing kembali di pasar kelas atas dengan meluncurkan seri Motorola Edge. Dengan desain premium dan memiliki spesifikasi tinggi, Motorola Edge berusaha untuk membuktikan kalau mereka masih memiliki daya saing di pasar smartphone kelas atas. Ya, meskipun terasa akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan dari Apple ataupun Samsung. Selain itu, Motorola juga memanfaatkan nostalgia dengan meluncurkan Motorola Razr versi lipat pada tahun 2019. Namun kali ini Razr hadir dengan teknologi layar yang fleksibel yang memungkinkan ponsel ini bisa dilipat dan menjadikannya salah satu ponsel lipat pertama yang sempat mendapatkan perhatian besar. Meskipun harga ponsel ini terbilang tinggi, Razr versi 2019 ini menjadi simbol dari kebangkitan Motorola dalam menciptakan produk yang memadukan elemen nostalgia dan teknologi modern. Saat ini, meskipun Motorola nggak lagi berada di posisi puncak pasar ponsel kayak dulu, mereka tetap menjadi salah satu merek yang terus berinovasi dan berusaha untuk memperbaiki posisi mereka di pasar ponsel. Dari Moto G sampai Motorola Edge dan Motorola Razr lipat, mereka udah menunjukkan kalau mereka masih memiliki semangat juang dan siap untuk kembali bersaing, terutama di pasar negara berkembang. Masa depan Motorola mungkin masih belum sepenuhnya jelas, namun mereka menunjukkan bahwa meskipun perjalanan mereka penuh sama tantangan, mereka masih memiliki tempat dalam industri ponsel. Mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang akan mereka buat di masa depan nanti. Terima kasih udah nonton video ini. Jadi gimana? Apakah kalian ada pengalaman menarik dengan merek yang satu ini? Coba komen aja. Kisah dan perjalanan Motorola emang sangat menarik dan memberikan pelajaran berharga. Dari yang dulunya menjadi pionir komunikasi, merajai pasar ponsel dengan desain ikonik, sampai hampir tenggelam karena kalah cepat untuk beradaptasi. Namun di tangan Lenovo, Motorola kembali menemukan jalannya sendiri. Meskipun persaingan tetap terasa sangat ketat. Motorola mungkin bukan lagi nama besar di dunia ponsel, tapi sejarahnya akan selalu dikenang sebagai salah satu pelopor industri komunikasi. Apakah mereka bisa berjaya kayak dulu lagi? Waktu yang akan menjawab semua ini. Yang jelas, Motorola masih ada dan siapa tahu suatu hari nanti mereka akan kembali mengejutkan kita. Terima kasih udah nonton video ini. Aku Dar dan subscribe.